Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Silmi Mufliha dengan NIM 192231051 akan mepresentasikan mengenai review artikel jurnal tentang Dietary Assessment for Breastfed Children, mata kuliah survei konsumsi pangan teori. Untuk artikel yang direview ini berjudul Factors Associated with Minimum Dietary Diversity Among Breastfed Children Aged 6 to 23 Months in Indonesia, Analysis of Indonesia DHS 2017, dari jurnal Indonesian Journal of Public Health Nutrition, volume 1, nomor 1, halaman 13 sampai 23 tahun 2020 yang ditulis oleh Anissa Rizky Aprilia Sirait dan Endang L. Ahadi. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menilai capaian minimum dietary diversity atau disingkat MDD pada anak yang diberi ASI usia 6-23 bulan berdasarkan data Survei Demografi Kesehatan Indonesia atau SDKI tahun 2017. Selain itu juga mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan pencapaian MDD tersebut. Nah, jenis studi ini tuh merupakan analisis sekunder yang diambil dari kumpulan data record anak dalam SDKI 2017, lalu analisis MDD-nya dilakukan berdasarkan konsumsi 24 jam sebelum survei dilakukan yang mencakup 8 kelompok pangan. Nah, konsumsi lebih dari sama dengan 5 kelompok pangan dinilai memenuhi skor MDD. Nah, untuk pengambilan data konsumsinya tadi menggunakan recall 24 jam itu dilakukan satu kali sesuai dengan karakteristik standar. Jadi tidak ada repetisi atau pengulangan. Untuk jumlah sampelnya sebanyak 2.976 sampel setelah kriteria inklusi dan eksklusi diterapkan. Untuk kriteria inklusinya itu anak usia 6-23 bulan yang diberi ASI dan tinggal bersama kedua orang tuanya. Untuk eksklusinya itu anak yang data konsumsinya itu hilang atau tidak lengkap. Pengumpulan data SDKI 2017-nya itu dilakukan pada 24 Juli sampai 30 September 2017 dengan memperhatikan pengaruh musim dan ketersediaan pangan. Nah, untuk karakteristik sasarannya ini yaitu respondennya merupakan anak usia 6-23 bulan tinggal bersama kedua orang tua. Nah, untuk proporsi jenis kelaminnya itu ada kelompok usia 6-11 bulan, 12-17 dan 18-23 bulan dengan tingkat pendidikan orang tua, status ekonomi, dan urban rural itu seimbang. Lalu mayoritas memiliki ibu dengan usia lebih dari sama dengan 25 tahun dan sering mengakses media. Ayahnya terlibat dalam pengasuhan. Lalu kunjungan ANC selama kehamilan itu sering dilakukan dan lahir di fasilitas kesehatan dengan bantuan tenaga kesehatan terlatih. Untuk kelebihan dari survei ini yaitu menggunakan data SDKI sehingga dapat merepresentasikan data nasional, lalu indikator MDD-nya itu mudah dihitung sehingga komunikatif, lalu analisis meneliti varietas yang dilakukan itu membantu mengontrol beberapa variabel confounder. Untuk kekurangannya itu kurang dapat menangkap kebiasaan asupan makan karena hanya dilakukan satu kali 24 jam recall. Lalu indikator MDD-nya bersifat dikotomi sehingga kurang dapat menggambarkan kuantitas atau kualitas nutrisi per kelompok pangan. Lalu ada pembatasan kriteria inklusi sehingga dapat mengurangi representativitas untuk subpopulasi tertentu. Untuk cara mengolah datanya yaitu data record anak dalam SDKI diunduh, lalu dilakukan cleaning data, lalu sampel memenuhi kriteria dipilih. Lalu MDD-nya ini dihitung dari daftar kelompok makanan 24 jam terakhir dan dilakukan pengkodean sehingga didapatkan hasil akhirnya itu kalau lebih dari 5 sama dengan 5 kelompok pangan, lebih dari sama dengan 5 kelompok pangan untuk memenuhi MDD, kalau kurang dari 5 tidak memenuhi MDD. Lalu analisis data dilakukan menggunakan software SPS versi 25 untuk analisis frekuensi dan cross-tab, chi-square, lalu ada regresi logistik berganda, dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabel untuk menampilkan persentase, odds ratio, 95% confidence interval, dan p-value. Untuk hasil penelitiannya yaitu prevalensi MDD sebesar 52,8% dengan kelompok pangan yang paling banyak dikonsumsi itu adalah kelompok serealia dan umbi-umbian sebesar 93%, sedangkan kacang-kacangan dan sayur buah lainnya itu paling sedikit dikonsumsi yaitu 26% dan 25%. Untuk faktor yang berhubungan dengan pencapaian MDD diantaranya itu adalah usia anak, tingkat pendidikan ibu bekerja, status ekonomi, peran ayah, lahir dengan bantuan tenaga persalinan, dan tinggal di area urban, yang seluruhnya ini berkorelasi positif terhadap pencapaian MDD. Selanjutnya, untuk validitas dari MDD-nya, MDD memiliki korelasi positif sedang dan kemampuan prediksi yang wajar dibanding mean adequacy ratio untuk memprediksi kecukupan mikronutrien. Nah, untuk reliabilitasnya, pengukuran MDD berdasar recall dibanding record memiliki nilai koefisien korelasi intrakelas yang bersama itu 0,50 dan 0,55, dan nilai kappa sederhana dan timbang juga memiliki kesepakatan sedang. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa MDD ini yang menggunakan recall ini cukup reliable untuk dilakukan.
Nah, untuk potensi bias yang dapat terjadi pada penelitian ini yaitu ada recall bias atau kesalahan pelaporan, lalu ada variabilitas hari ke hari, seleksi inklusi dan eksklusi yang batasi pada anak yang tinggal bersama kedua orang tua, bias informasi sosial ekonomi, dan potensi adanya variabel confounder. Cara mengurangi bias diantaranya dengan menggunakan 24-hour recall yang berulang pada subsampel atau metode multi hari. Nah, selanjutnya dilakukan pelatihan dan standarisasi interviewer serta penggunaan buku panduan makanan lokal atau porsi untuk minimalkan kesalahan pelaporan. Lalu analisis sensitivitas terhadap musim secara spesifik dan relevan, tidak membatasi kriteria inklusi hanya pada anak yang tinggal dengan kedua orang tua, tapi juga dengan anak dengan ibu tunggal atau anak dengan orang tua yang tidak tinggal bersama. Mempertimbangkan inklusi variabel kontekstual tambahan misalnya akses pasar dan musim panen apabila tersedia. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam penyusunan review artikel ini. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.